dipersembahkan oleh Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, ini pagi-pagi bukannya udah tidur, Non? Kok masih ada di luar? Oh, ini mau berbagi buat sahur. Boleh, tapi Bapak ini non-muslim. Boleh nggak Bapak makan juga? Oh, nggak apa-apa, soalnya diajarin sama Abi Bunda. Kalau berbagi itu ke siapa aja. Oke, terima kasih. Bapak terima ya. Ya. Nanti bilang sama Umi sama Abi, makasih banyak. Hah, langsung pulang ya. Hati-hati. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa setia Metro TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua diberi keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Zaki Mirza beserta istri, insya Allah selama bulan Ramadan kurang lebih 30 hari kita akan setia menemani pemirsa Metro TV untuk sahur bareng. Sahur bareng. Nggak cuma sekedar sahur, tapi ada program yang di dalamnya kita ngaji dan bermanfaat banget, yaitu program Asmaul Husna. Masya Allah. Kita coba berbagi, ngaji bareng, bukan ngajarin ya, tapi kita lagi berusaha buat sama-sama jadi manusia lebih baik dan bermanfaat lagi. Amin, ya Allah. Ngomong-ngomong nih, lupa si Queen tadi kan udah disuruh ngasih makanan sahur. Makan sahur ke satpam. Takutnya ntar di ngayap lagi kemana-mana nih. Makan bareng sama Pak Satpam. Makan bareng sama satpam, bagus juga sih, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, anak saleh dan salihah. Terus diomongin sama Abi. Masya Allah. Apa kata tadi? Apa kata Pak Satpam? Iya, alhamdulillah. Gimana, Queen? Tadi udah makanan sahur dikasih ke security di depan? Oh, udah, Abi. Alhamdulillah semuanya suka. Semoga berkah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah udah mengikuti sifatnya Allah Ar-Rahman. Nih, Abi hebat banget ya. Maksudnya Ar-Rahman itu kan mengajarkan kita untuk berkasih sayang. Betul. Nah, di bulan Ramadan ini kata Abi gimana sih? Seperti apa nih kita mengamalkannya? Iya. Bulan Ramadan itu dinamakan juga dengan Syahrul Maghfirah. Masya Allah. Bulan ampunan. Bulan penuh ampunan. Jadi ya? kalau Queen, Arkan di bulan Ramadan ini banyak berdoa sama Allah, minta ampun, itu segala dosa kita diampuni itu oleh Allah. Amin ya Allah. Nah, nama lain bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Ibadah. Masya Allah. Bulan ibadah. Nah, tempat kita untuk banyak-banyak beribadah deh di bulan ini Memperbaiki lah ya, Bi ya. Betul. Memperbaiki diri ya. Nah, menurut Abi nih kan aku ngedidik mereka, maksudnya gini, tegas juga tegas, tetap sayang sama mereka. Cuman kan mereka ini kan, maksudnya ibu-ibu di rumah juga pasti sekarang tuh yang agak susah ini mendidik karena ini kita kejar-kejar sama gadget nih. Nah, gimana sih Bi menerapkan ke mereka supaya Ar-Rahmannya itu mereka bisa mengamalkan gitu. Nah, makanya ada nama lain juga nih dari bulan Ramadan selain Syahrul Ibadah yang udah dibahas tadi, Syahrul Maghfirah, dan ternyata bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan kebahagiaan. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya di bulan Ramadan nih kita belajar untuk memberikan kasih sayang. Supaya nanti lepas bulan Ramadan itu terus berlanjut, istiqomah. Jadi diterusin ya, Bi ya? Nah, ini buat nanti kalau Queen udah gede nih. Kalau Arkan dan semua teman-temannya Queen, teman-temannya Arkan yang ada di rumah nih, kalau nanti udah besar, insya Allah kalau ada rezekinya, kita tuh harus baik
pertama kali yang paling pertama sebelum ke orang lain itu satu sama orang tua. Iya. Jadi nanti kita akan bahas lagi nih, lebih menarik lagi. Ada surat namanya Ar-Rahman. Nah, Abi tahan dulu. Waduh, ini nih kalau udah disuruh nahan-nahan nih. Pemirsa, jangan kemana-mana ya, tetap di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh Alhamdulillah kita kembali ke pembahasan Asmaul Husna. Dilanjut, Abi tadi kan sempat Bunda tahan. Oke. Surat Ar-Rahman. Quran surat Ar-Rahman. Bi. Iya, ini kan surat favorit nih. Iya, Masya Allah. Biasanya anak-anak kecil kalau lagi ngafalin surat yang ada di juz ke-30, nah ini nih surat yang paling sering banget dihafal dan dibaca. Iya. Dan coba lihat di situ ada satu ayat yang terus diulang-ulang sebanyak 31 kali. Masya Allah ya, Bi. Bunyinya gimana, Dek? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali. Maka nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan gitu ya, Bi. Masya Allah, tabarakallah. Allah sedang ngajarin sama Arkan, sama Queen, Sama Bunda. sama Bunda, Sama sama Abi. semua adik-adik, sama saya, semua anak-anak kita, bahkan semua makhluk. Masya Allah lagi mengajarkan, ini nikmat semua dari aku. Ya Allah. Aku nggak minta apa-apa, aku nggak minta dibales dengan yang sama. Aku cuma minta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masya Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Beribadah, ya Allah. Nah, jadi Allah cuma minta, ini loh rezekinya udah banyak nih. Makanya Queen kalau berpikir tentang rezeki, Queen jangan mikir, oh rezeki harus uang, oh rezeki harus fulus. Enggak. Ada fulus, mulus, Kalau nggak ada fulus? manfus. Manfus. Nah itu, nggak gitu Bunda, deh. Bunda kalau nggak ada fulus gimana, Bi? Nggak ada fulus, bawel. Nah, itu. Nggak apa-apa ya pemirsa, bawel juga kan penting loh. Iya nggak apa-apa, Fulus saling ingetin. Nah, jadi rezeki itu luas banget. Misal, Queen sekarang masih jantungnya masih berdetak nggak? Masih bunyi kan? Masih dong, alhamdulillah. Arkan, nih kakinya tuh masih bisa main bola. Walaupun kemarin tangannya sempat sengklek. Tuh. Tuh nikmatnya dicabut sama Allah sedikit. Jangan ngomong sengklek, nggak ada ngerti sengklek. Oh iya ya, enggak. Ini bahasa Betawi. Ini. Geser. Tangannya geser. Ininya geser. Kemarin gimana Arkan rasanya? Ketemu dengan Udah sembuh, sembuh. alhamdulillah. Nah ini kan salah satu nikmat Iya. yang dicabut sedikit sama Allah. Gimana Iya. rasanya? Sakit kan? Bener nggak? Nah, makanya rezeki itu luas banget, termasuk sehat. Sehat ya. Nah, Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan rezeki yang paling bawah, rezeki yang paling dasar Paling itu bawah harta. banget. Harta. Ya Allah, malah paling bawah harta. Iya, yang kita cari mati-matian. Tabarakallah. Tapi rezeki yang paling tinggi Sehat berkah. sehat, Sehat. walafiat. Itu Masya rezeki yang Allah, paling tinggi. Yang paling utama. Dan rezeki yang lain banyak banget. Rezeki pasangan hidup, anak, terus rezeki. Semua yang ada sekitar kita itu adalah rezeki. Makanya rezeki ya? 31 kali Masya Allah. Allah ingetin kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, Allah nggak minta banyak, Allah cuma minta la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, supaya hatinya senang, bahagia, cukup dan nggak merasa kurang. Satu, banyak-banyak bersyukur. Allah cuma minta itu. Bersyukur, dan terus bersyukur. La azidannakum itu bukan berarti kayak Queen. Abi, kita kalau bersyukur berarti nanti hartanya ditambah, mobilnya ditambah, rumahnya ditambah. Bukan itu. Bukan ya. Yang ditambah sama Allah itu hatinya jadi lebih luas. Lebih nerima banyak takdir Allah. Dan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita bersyukur sama Allah? Setiap hari. Maksudnya Arkan bersyukurnya gimana nih, Bi? Sebagai anak kecil ya, bukan sebagai kita. Nah, dia harus Ini udah dewasa. makin rajin gini, Bi. Dikasih nikmat sama Allah makin rajin. Kan tugas Arkan mah sekolah, ngaji ya, Bi ya. Iya. Jadi harus imbang antara sekolah, ngaji sama handphone tuh, Bi, itu yang agak susah tuh. Iya. PR Cara banget. bersyukur nih buat
adik-adik, anak-anak. Yang pertama nih Dek, dengerin, sayangin orang tua. Itu satu cara bersyukur. Sayangi orang tua. Kalau nggak ada Abi, nggak ada Bunda, ada Queen nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ada Arkan nggak? Enggak. Nah, jadi yang pertama, birrul walidain. Masya Allah. Bersyukurlah dengan memuliakan orang tua, terutama di antara ayah dan ibu. Siapa yang harus dimuliakan banget Dek? Tahu dia. Siapa gitu? Kok ditembak bundanya? Ibu, bunda, Bunda. apapun sebutannya, mama, mami, itu sosok yang paling pertama harus dimuliakan. Nih, banyak-banyak bersyukur kepada Allah, sehingga apa yang ada dalam hidup itu kita merasa cukup. Maka sering-sering ucapin alhamdulillah. Lihat surat Al-Fatihah. Iya. Setelah Bismillahirrahmanirrahim. Apa ayat keduanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh. Allah ngajarin Bismillahirrahmanirrahim. Kita memuji Allah karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang kedua, Allah mengajarkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Maksud Allah, minimal kalau kita bersyukur, ini yang kedua. Yang pertama tadi muliakan siapa Dek? Bunda. Abi dong sekalian. Iya. Orang tua. Iya. Terutama pengen banget ya udah Abi apa Bunda? Terutama ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi yang kedua, kalau kita mau bersyukur, mau ngapain aja Dek, jangan lupa baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan? Allahumma barik lana fima razaqtana Wakina adzabannar. Ada doanya. Tapi kalau misalnya lagi buru-buru, lupa nih. Allahumma barik lana, berarti baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mau keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim. Abi, ngomong-ngomong minum nih, waktu sahur bentar lagi udah mau imsak. Ayo kita. Nah, terus kajian yang tadi kita bahas lagi. Nanti aja kita bahas lagi. Ingetin tuh ya, sampai mengawali segala sesuatu dengan Bismillah dan akhiri dengan Alhamdulillah. Kita bahas lagi. Iya. Metro TV Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh Kakak, kenapa sih kok kayak nggak bertenaga? Kan tadi udah sahur. Iya nih Bun, aku ngerasa badan aku kurang bertenaga. Gimana sih Bun caranya biar badan aku tetap kuat selama bulan puasa? Di bulan puasa ini kita harus menjaga kesehatan agar selalu fit. Jadi pas sahur sangat penting untuk memilih makanan dan minuman yang bernutrisi untuk menjaga daya tahan tubuh seharian selama berpuasa. Nih, salah satunya minuman susu steril susu 7 kurma. Nah, bener. Kalau tubuh kita kuat selama bulan puasa, jadi kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti yang Nabi kita kerjakan di bulan Ramadan, seperti sholat malam, zikir, dan tadarus Quran. Maka kita harus konsumsi susu 7 kurma. Yuk, minum yuk. Berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kurmanya enak, jadi nggak bikin hambar dan nggak enak. Iya, bener banget Kak. Dan susu steril 7 kurma ini dipercaya sebagai superfood karena minuman ini mengandung kurma yang kaya akan antioksidan, memiliki banyak khasiat dalam tubuh, dan mengandung nutrisi susu steril. Jadi double khasiatnya. Tahu nggak sih, sahur dengan kurma ada dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah kurma. Emang kurma mengandung apa sih, Bi?
Buah kurma mengandung banyak nutrisi yang mudah dicerna oleh tubuh dan memiliki manfaat yang sangat besar untuk menambah stamina sekaligus baik bagi kesehatan. Pas banget kan susu 7 kurma ini bisa diminum saat sahur. Masya Allah. Masya Allah. Bener banget tuh Bi, selain buah kurma yang sangat bermanfaat bagi tubuh, pohon kurma juga sangat bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Getahnya bisa jadi sirup, terus daunnya bisa jadi tikar, dan batangnya bisa menjadi perabotan dari kayu. Masya Allah, kita sebagai manusia pun harus seperti pohon kurma yang bermanfaat bagi banyak orang ya. Bunda udah stok susu 7 kurma di rumah selama bulan puasa. 1 kaleng sehari saat sahur. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Abi, hari ini berkah banget ya Bi ya. Maksudnya Bunda senang banget anak-anak udah mau berbagi sama Pak Satpam ya. Semoga istiqomah loh ini. Queen itu kalau mau berbagi makanan, sedekah uang ke siapapun jangan lihat, wah ini orang kayaknya orang baik nih kita kasih. Wah ini orang kayaknya orang yang pura-pura susah nih. Enggak, udah niatin aja lillahi ta'ala supaya baik. Jadi niatnya sedekah. Aku pernah lihat ibu-ibu dia tuh bersedekah, tapi diposting di sosmed. Itu pamer atau enggak? Enggak kok. Wah, Enggak. Ini ibu-ibunya kok nengoknya kemana nih? Tunggu. Ini kayaknya dia nyindir. Nah, oh ini yang harus Nggak, Bunda tanya. Sebentar. Abis Tunggu. sebentar. Arkan, kamu kenapa? Coba jujur, apa adanya. Tunggu abis sebentar ya. Jadi gini, untuk menjawab pertanyaan pemirsa juga banyak kan orang-orang misalkan gini, ini aku kesel karena memang gini, aku niatnya itu bersedekah setiap Jumat kan. Enggak, aku punya emang tadi kan ibu-ibu kan? Ya kan aku ibu-ibu gini, dia matanya ke aku Bi. Nah itu kan sama aja kayak aku ngerasa disindir gini. Niat aku biar mengajak mereka juga untuk bersedekah Iya. Kan aku dapat jadi transfer pahala kalau misalkan mereka bersedekah juga. Betul. Insya Allah ya kan. Ini ngomong-ngomong kan baterainya udah mana? ini aku klarifikasi karena pasti pemirsa juga banyak mungkin yang niat berbagi tiba-tiba ada yang nyinyir, pakai diposting segala. Sama kayak anakku barusan. Ini nyindir nggak sih? Enggak. Oh enggak. Tapi matanya ke aku barusan. Nggak nyindir, cuman nyinggung dikit kan? Enggak, intinya niat aja dulu berbagi. Ya, Boleh jadi kan, gini, Bi, sedekah? ini jawaban kan tadi. Boleh nggak sih Queen pernah lihat ibu-ibu kan? Tiap Jumat Bi. Iya, berarti bukan pernah kalau gitu Queen, sering. Dia lihat status aku kali kan kepo kan mereka. Ya. Nah, boleh nggak kayak gitu? Jadi gini, sedekah itu ada 2 cara. Ada berapa cara? 2. Yang pertama sirron, yang kedua alaniyatan. Masya Allah. Sirron itu artinya sembunyi-sembunyi. Iya. Maka ada hadis dari baginda Rasulullah SAW, aliyadul ulia khairum minal yadis sufla. Tangan yang memberi di atas itu jauh lebih baik dari tangan yang sekedar menerima. Gitu. Gini ya, aku berarti gini terus Iya, tiap hari. nggak apa-apa. Ada bentuk transfer kan gitu. Aku gini mulu soalnya. Jadi kalau misalnya kita ngasih itu jauh lebih baik. Boleh nggak sembunyi-sembunyi? Boleh. Boleh nggak terang-terangan? Boleh. Buat pemirsa nih, pemirsa setia Metro TV. Betul. Jadi kalau kita mau berbagi sama orang lain, kalau terang-terangan itu baik. Baik. Kalau diem-diem itu lebih baik. Jadi ini bukan masalah boleh atau enggak, masalah buruk apa enggak, bukan. Itu baik kalau kita sedekah terang-terangan, sembunyi lebih baik. Tapi, nah, kalau sedekah terang-terangan ada hebatnya. Iya. Misalnya diposting nih di IG, alhamdulillah ya berbagi Jumat gitu kan. Di yayasan yatim misalnya. Iya, atau misalnya gitu. anak. Pokoknya berbagi. Nah, terus diposting. Ketika ada yang lihat Instastory postingannya, Betul. terus yang lihat jadi pengen juga. Wah,
kayaknya pengen juga nih dapetin pahala yang sama. Tuh. Oh ya udah, kalau gitu saya ikut sedekah deh ngeliat Instastory temen. Maka yang tadi pertama posting itu dia kebagian pahalanya dari orang yang kedua. Ya Allah. Itu namanya multi level marketingnya Allah. Oke. Unlimited. Oke? Alhamdulillah. Berarti boleh kan? Boleh. Sembunyi boleh nggak? Lebih baik. Lebih baik ya. Supaya ada nilai balance. Kan hidup harus imbang. Istirahat harus cukup. Ya. Contoh, makan. Kamu kalau makan kurang enak nggak? Nggak. Makan kekenyangan enak nggak? Nggak. Jadi yang bagus itu Sedang. cukup. Nah, Pas cukup lah, pas itu lah ya. pas. Itu yang mahal. Nah, makanya supaya cukup, khawatir sedekah terang-terangan ini nanti ada unsur riya. Kita Iya. nggak pernah tahu. Kita nggak tahu ya. Niat seseorang, maka harus diimbangi dengan sedekah yang sembunyi-sembunyi. Misal, udah diposting, kalau bisa, itu kan Jumat. Iya. Sabtunya sedekah diem-diem. Oke. Terang-terangan, diem-diem. Ala niatannya dapat, sironnya juga dapat. Jadi, Allah. nggak usah khawatir. The gang of emak-emak yang suka posting, selama postingnya itu kebaikan, insya Allah berkah. Berkah. Jangan juga posting masalah sedekah, tapi alhamdulillah ya, mana gini gitu Kan Abi suka bilang jangan kalau misalkan posting makan Kenapa ini nggak bisa enak. berhenti nih? Itu Bapak kayak tukang emas ih. Jadi sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih Allah itu, Maha Penyayangnya Allah, itu sifat yang harus kita teladani. Ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Sayangilah siapapun yang ada di atas bumi ini, Queen Arkan. Semuanya ya, Bi. Beda agama, beda bahasa, beda budaya, siapapun, apapun warna kulitnya, sayangi, karena kita ini sesama makhluk Allah, ciptaan Allah. cintai. Irhamu man fil ardi. Kalau kita sudah mencintai siapapun yang di atas muka bumi, maka Allah yang jamin, Allah yang akan langsung mencintai kita. Amin ya Allah. Jadi bahasa lain, cara paling gampang supaya kita disayang sama Allah, sayangilah siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita. Oke Abi, kayaknya udah nggak kuat, pengen segera sahur dan bobo lagi kayaknya ya. Ya udah Bismillah. Ya, Bismillah. Ketemu lagi insya Allah Ya, ya. ketemu lagi insya Allah. Tentunya bersama Zaki Mirza dan keluarga, Asmaul Husna, insya Allah. Berkah. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.